Sebetulnya kalau disebut modern itu apa sih gitu? Orang-orang yang sekarang gitu sudah menikmati dunia modern. Namun apakah mengenai Indonesia khususnya kita gitu, ini sudah masuk dunia modern atau belum sebetulnya? Atau langsung aja masuk ke era postmodern? Ya, modern itu memang istilahnya agak ambigu gitu. Kalau dari sisi istilah, modern itu kan artinya baru. Jadi orang-orang yang ketinggalan zaman itu ya dikatakan ya gak modern gitu. Berarti kalau misalnya kita nganggap orang dulu itu gak modern, ya berarti kalau kita saat ini, mungkin orang zaman depan gitu, masa depan gitu, nyebut kita sebagai orang kuno, orang jadul gitu kan mungkin. Ya tetapi ya dalam sejarah filsafat gitu, nyebut itu ya adalah sebuah fase di satu periode yang diawalinya abad ke-15 gitu. Kalau dalam sejarah itu ya ketika Islam sudah mulai surut ya, pengaruh intelektualnya itu, maka Barat mulai melahirkan Renaissance, Alfa Clarung. Maka di situ banyak diawali era modern yang menjawab kegelisahan karena dominasi agama-agama. Kalau misalnya di Barat kan itu agama Kristen ya luar biasa besar gitu, sehingga orang nyebutnya Dark Age atau era kegelapan. Kenapa disebut Dark Age? Karena orang ya nggak bebas berpikir gitu. Bahkan ilmu yang harusnya berpikir objektif bebas untuk menemukan ya ilmu baru, maka harus menuruti kemauannya apa kata gereja gitu tuh. Seperti contohnya kayak Galileo Galilei kan dia mencetuskan teori bumi itu bulat gitu. Namun menurut umat-umat dulu gitu, pendeta-pendeta dulu gitu, itu ya gak sesuai sama ajaran agama, sehingga dia dihukum mati dan akhirnya seperti itu. Dan seperti itulah dominasi yang pada masa dulu gitu. Tidak boleh ada satupun teori atau konsep yang menabrak kebenaran agama, ya khususnya versi gereja gitu. Kemudian muncul era modern, dimana cirinya itu ya manusia itu sebagai pusat segalanya, antroposentris atau juga humanisme juga gitu. Habis-habisan mengelaborasi kemampuan manusia yaitu dalam dunia rasional, individual, bebas, yaitu terbukti sukses ya kayak sekarang gitu, maju dan teknologi begitu pesat gitu. Lalu beberapa abad selanjutnya ya Barat itu jaya dan Islam surut mendominasi zaman sampai sekarang gitu. Tapi sebetulnya modern ini juga ada kekurangannya, dimana orang itu kan banyak ya meninggalkan doktrin-doktrin agama, percaya kebenaran itu ya hanya saintis saja gitu, yang sains, sedangkan berbau mistis ditinggalkan. Ya dimana ya agama dianggap kuno, gak keren lah, ketinggalan zaman, ya selalu mengekang tadi kan, gak bebas berpikir. Ya pada akhirnya banyak ya meninggalkan agama sehingga menjadi ateis gitu. Memang untuk sekarang itu sebetulnya kita sudah masuk era postmodern gitu, bukan dikatakan modern lagi. Jadi kita kembali ya bahwa kebenaran itu cuma gak satu gitu. Jadi orang percaya lagi, menganggap bahwa kebenaran itu tidak hanya secara saintis, hanya secara faktanya harus ada gitu tuh, empiris dan semacamnya gitu. Agama-agama gitu, mistis, spiritual itu sekarang juga dianggapnya suatu kebenaran. Hanya saja modern ini pada awalnya sebetulnya mengkritik tradisi mitos agama, yang pada akhirnya sebetulnya ini awalnya itu mengkritik tradisi ketat mitos, yang akhirnya sebetulnya jadi mitos juga gitu. Ya maksudnya gimana sih? Soalnya gini kan, banyak hal-hal yang dikategorikan gitu sebagai modern, pada akhirnya ya diadopsi begitu saja dengan tidak kritis gitu, sehingga lama kelamaan
ya jadi mitos lagi. Ya sebetulnya kita hati-hati, apapun yang diterima secara tidak kritis, yang dijalanin gitu aja gitu, itu perlu dipertanyakan juga sebetulnya, relevansinya apa gitu, efektivitasnya apa gitu, dan kecocokan untuk hidup kita. Maka ya harusnya nggak jadi mitos gitu. Merek HP aja sekarang kan lagi orang seneng-seneng beli iPhone gitu, dianggapnya kan anak gaul ya. Kalau HP-nya Android atau semacamnya kayak HP kentang ya mohon maaf gitu, dianggapnya kayak kuno dan semacamnya kayak gitu kan. Ya kemudian orang-orang HP-nya yang kentang ya merasa gak modern ya tadi gitu. Padahal mau merek lo HP-nya apapun gitu, ya sebetulnya gak jaminan bahwa ya itu modern atau tidak gitu. Kalau beli iPhone misalnya ya cuman ajang pamer doang di medsos gitu, itu bukan orang modern, tapi sebetulnya primitif gitu, karena dia cuman beli tapi nggak tahu betul cara menggunakan HP itu semestinya gitu. Ya orang primitif itu kan nggak paham tentang penggunaan alat tersebut ya dengan semestinya gitu. Jadi percuma kalau HP-nya bagus kalau yang diisinya cuma TikTokan, FB, ya sama IG yang medsos-medsos lainnya gitu. Ya kecuali kalau beli benda tersebut ya emang paham gitu, buat pakainya buat apa gitu, tujuannya buat apa, bukan cuma pamer gitu, tapi karena emang fiturnya bagus dan seneng gitu, tahu cara memanfaatkannya dengan semestinya dan emang dibutuhin. Yang pastinya sih bukan tujuannya bukan gaya-gayaan gitu ya. Atau contoh lain ya mahasiswa gitu ya, kayak wisuda misalnya. Kadang kalau kita lihat dimana kita itu kan apa ya, habis lulus pakai toga gitu, dimana kalau pakai itu tuh kayak bangga luar biasa kan. Ya sebetulnya kalau kita kritis gitu, sebenarnya apa sih gunanya ya, padahal hanya kesepakatan saja gitu kan. Ya wisuda juga nggak pakai baju gitu-gituan juga nggak masalah. Misalnya kalau wisudanya pakai sarung, pakai sorban kayak gitu juga ya nggak jadi masalah kan. Yang penting nggak menghilangkan esensinya dari wisuda itu sendiri gitu, karena kan itu hanya sekedar simbol kan. Orang-orang sebetulnya ya lebih bangga ketika pakai toga gitu kan. Ya sebetulnya wajar karena itu kan perjuangan juga ya, cara dapetinnya ya enggak mudah. Akan tetapi ya hakikatnya secara esensi gitu, sebagai mahasiswa ya bukan pada saat wisuda, tetapi ya yang penting itu ya ilmunya yang selama dipelajari, apakah itu akan dimanfaatkan dan digunakan, dan itu yang seharusnya yang lebih penting. Dan kita kritis di situ, harus mengkritisi itu. Ketika hal tersebut diterima aja gitu, begitu saja gak mikir gitu apa makna sesungguhnya seorang mahasiswa, maka tersebut itu menjadi mitos gitu. Kebanyakan ya habis lulus ya udah, jurusannya apa, kerjanya apa ya gak jelas gitu, karena emang dia tidak berpikir lebih jauh gitu. Kenapa saya harus mengambil jurusan ini dan apa gunanya saya mengambil jurusan ini, dan habis lulus nanti prospeknya seperti apa gitu, dan apa yang harus dikembangkan gitu. Dan terkadang banyakkan mahasiswa yang penting jalanin aja ya, pada akhirnya kan banyak yang nyesel gitu. Nah itu pentingnya kita berpikir kritis. Jadi kritis itu wajib orang modern gitu. Kalau dulu misalnya orang percaya dukun, kalau sekarang ya orang mitosnya kedokteran kan, apa-apa pakai obat gitu. Kalau dulu pakai jimat, ya sekarang ya pakai obat gitu. Dan dua-duanya sebetulnya bisa jadi mitos ketika nggak kritis gitu tuh. Dulu orang percaya sama dukun bahwa ya dukun itu bisa menyembuhkan gitu. Sekarang kita percaya sama dokter karena dokter menyembuhkan gitu. Dan ya kita nurut-nurut aja. Kalau sekarang ya manutnya ya beda. Dulu ke dukun, sekarang ke dokter. Kita nurut aja gitu sama resep obat yang ditulis ya. Yang mana sebetulnya kita gak tahu apa isinya obat-obat tersebut gitu tuh.
apa manfaatnya, apakah efek sampingnya, itu kadang kita jarang mempertanyakan itu. Yang penting mikirnya makan obat, minum obat, ya udah sembuh gitu tuh. Sebetulnya bukan berarti apa yang dikatakan dokter itu salah dan kita nggak percaya apa yang dikatakan dokter itu gitu. Akan tetapi ya kita tetap harus kritis mengenai kenapa sih saya harus minum obat ini gitu tuh. Terkadang kalau kita lihat kondisi saat ini gitu, banyak kan orang-orang yang jadi oknum memanfaatkan ya ketidaktahuan masyarakat, menjual sesuatu hal yang tidak baik hanya demi keuntungan semata gitu. Jadi memang kalau saat ini ya mau tidak mau apapun yang melekat dalam hidup kita ya kita itu harus pelajari. Bukan berarti kalau misalnya kita bukan dokter kita enggak harus mempelajari kesehatan gitu sih. Setidaknya kan yang umum-umumnya itu kita bisa memahaminya gitu. Ya bukan hanya soal kedokteran aja, kesehatan aja, tapi ya juga soal makanan, soal gaya hidup dan semacamnya. Kita apapun intinya yang dekat dalam hidup kita ya kita harus pelajari gitu tuh, agar kita nggak mudah tertipu sama orang. Kalau sekarang kan sebetulnya juga era digital kan, dimana informasi itu udah banyak tersebar gitu. Jadi ya kita tinggal cari informasi juga ya. Sebetulnya juga kalau nyari informasi juga harus kritis juga sih. Jangan sampai ya asal nelen informasi ya. Terkadang kalau zaman sekarang ya orang asal jeplak aja komentar itu, nyelocos sana sini gitu tuh, tanpa melihat, tanpa berpikir kritis gitu, mengapa itu bisa terjadi. Emang kejadiannya itu seperti itu gitu tuh. Ya seperti itulah mungkin mulut-mulut netizen gitu tuh. Ya sebetulnya nggak semuanya, pasti ada yang kritis, ada yang ya cuman asal-asal ngomong aja gitu. Ya sebetulnya emang kritis itu penting sih, agar kita gak mudah terjebak. Jadi pikiran-pikiran modern kemudian ya banyak sifatnya menjadi mitos, diterima gitu aja gitu tanpa ya ada nalar apa gitu pikiran itu. Ya banyak orang yang mengaku modern sebetulnya padahal dia orang-orang yang mitos juga, yang mistis gitu. Banyak mitos-mitos dunia modern ini sebetulnya. Ya sebetulnya seperti apa sih? Ternyata kalau kita itu hanya jatuh ke lubang yang sama ya. Dulu kita menghindari mitos-mitos yang dianggap primitif, dan kemudian mitos-mitos itu dianggap dari agama gitu. Tetapi sebenarnya kita jatuh ke dalam mitos-mitos modern saat ini gitu. Orang-orang zaman sekarang kan ya suka ngikutin yang viral-viral gitu. Ada produk apa, gaya apa gitu yang lagi viral pada beli. Padahal sebetulnya ya kalau dipikir-pikir, ngapain sih beli yang kayak gituan terus ngelakuin hal tersebut kalau pada akhirnya juga gak berguna sama sekali. Toh kalau misalnya udah gak viral juga kan orang juga banyak yang ninggalin juga pada akhirnya gitu kan. Ya orang modern itu seharusnya ya tahu apa yang harus dilakukan. Kalau mau beli barang ya memang benar-benar dibutuhin, dan memang tahu cara menggunakannya dan memanfaatkannya, bukan soal gaya aja gitu. Kritis pada suatu hal yang baru begitu aja gitu, jangan mudah diterima gitu aja. Apapun yang ada di dunia ini ya kita harus kritis dan memfilternya gitu. Karena gak semua yang di modern itu baik gitu. Kebanyakan kan sesuatu hal yang baru saat ini justru banyak yang gak baiknya gitu. Coba aja kita lihat kondisi masyarakat saat ini. Baik apa yang dikonsumsi, kebanyakan kita kan makannya ya jajan-jajan yang junk food, yang gak sehat gitu, pola hidup yang gak sehat dan semacamnya gitu. Ya banyak ya kalau kita lihat gitu, anak-anak muda yang merasa badannya itu ya kayak jompo gitu tuh. Ya itu sebenarnya akibatnya ketika kita gak paham suatu persoalan, gak paham untuk apa saya melakukan hal itu gitu. Gak paham dampak dan akibatnya gitu, dan akhirnya yaitu harus menanggung resikonya. Modern itu ya harusnya bikin hidup kita lebih baik, bukan malah
bikin ancur-ancuran gitu. Apalagi di zaman sekarang gitu, banyak informasi-informasi yang serba hoax. Jadi kalau mau nyebarin sesuatu itu harus hati-hati gitu tuh. Itu benar-benar terbukti atau bagaimana gitu. Dan memang sekarang kita zamannya zaman fitnah gitu. Makanya semoga kita nggak sampai, jangan kejebak deh gitu sama yang namanya kehidupan yang pergaulan yang buruk, yang gak jelas-jelas gitu ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Kalau misalnya ada salah ya mohon maaf gitu ya, mungkin segitu aja. Thank you.